Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih ya untuk dukungan dari teman-teman semua dan support dari teman-teman semua terhadap perkembangan channel Rina Solihin. Dan saya bersyukur sekali ya, dimana perkembangan dari channel ini cukup baik ya, dimana ini adalah wadah untuk pemberitaan Injil, dan dimana kita juga bisa menjalankan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua ya, dengan support dari teman-teman ya, baik melalui like, komen, dan teman-teman share video-video saya, dan tentunya juga support ya untuk selalu memberikan komentar-komentar yang luar biasa ya dari teman-teman yang menyemangati, terutama untuk saya sendiri gitu ya. Dan ini membuat saya semakin bersemangat untuk memberitakan Injil ya teman-teman, dan kita berharap amanat agung semakin gencar diberitakan sehingga Tuhan Yesus yang kita tunggu-tunggu bisa segera datang. Oke teman-teman. So teman-teman, kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari Sugi ya, dari channel SAS, Salam Akal Sehat. Salam Akal Sehat ya, semoga sejalan ya dengan judul channelnya. Saya harapkan begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, video dari Sugi ini adalah video tanggapan terhadap video saya ya, dimana video saya yang menanggapi juga ya videonya dari Ustadz Kainama tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang dipahami secara salah oleh Ustadz Kainama ya. Nah, video saya ini yang ditanggapi lagi oleh Mr. Sugi ya. Nah, sekarang saya tanggapin balik gitu ya. Saya tanggapi balik ya, karena banyak sekali yang ngaco gitu ya dari tanggapan Sugi ini gitu. Nah, nanti teman-teman akan lihat sendiri ya betapa ngaconya dia gitu ya. Dan sebelumnya tentunya kita akan dengarkan dulu apa kata Sugi ya tentang saya ya. Lagi dengan saya Sugi Kristologi di Salam Akal Sehat channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran, membongkar tipu daya kaum kafir dan membentengi umat dari upaya pemurtadan yang terus mereka lakukan. Dalam kesempatan kali ini, saudaraku sekalian, saya ingin menanggapi sebuah video, yaitu videonya seorang murtadin Noverina Solihin ya, dimana dalam videonya dia menanggapi videonya Ustadz Kainama. Menurut Noverina Solihin, murtadin dari Minang ini, Ustadz Kainama itu bodoh, tidak paham Alkitab. Dia lebih paham. Tapi setelah saya perhatikan ya, setelah saya simak sampai selesai videonya, sebenarnya Noverina Solihin tak lebih dari anak sekolah minggu. Di Islam bodoh, di Kristen pun masih bodoh juga. Oh ya? Tapi dia tidak sadar kalau dia bodoh, lalu dia menuduh orang lain bodoh. Nah, akan saya buktikan. Silakan dibuktikan. Di komentar-komentar saya di videonya dia nanti ya. Yes. Tapi sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini. Yap. Oke. Teman-teman, tentunya saya tidak akan tampilkan ya semua celoteh dari Sugi ini, karena kalau ditampilkan semua saya nggak ada kesempatan untuk bicara, jadinya kan full hanya dia ngomong gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan silahkan dia langsung aja video dia, dan apa yang dia komplain ya tentang video saya sudah catat, dan saya kira ini semuanya saya catat, tidak ada yang tertinggal ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung video dia, silahkan ya masuk ke channel dia sendiri dan lihat apa yang dia katakan ya. Tapi rasanya tidak perlu karena saya udah catat semua ya teman-teman. Biasa ya jurus ngeles teman-teman ya. Jadi
sudah dijelaskan pun segimana-gimananya sampai dijelaskan sejelas-jelasnya, tapi kalau hati sudah tertutup, otak sudah ditutup oleh iblis, tetap aja menolak kebenaran. Ya teman-teman, saya kira di video saya yang dulu saya tidak kurang-kurang gitu menjelaskan ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu dan apa menurut Alkitab ya. Nah itu kalau orang punya pikiran sehat ya, punya akal sehat ya, ini nama channelnya Salam Akal Sehat, tapi saya kira ini kurang sehat ya akalnya ya. Jadi apa namanya, sudah paham pasti gitu, paham gitu. Nah tinggal direnungkan gitu, bukannya asal bacot asal jawab lagi gitu kan teman-teman. Nah memang channel Sugi ini salah satu ya yang seperti cacing kepanasan ya. Kalau ada kita atau apa namanya apologet Kristen ya memberikan tanggapan atau hak jawab terhadap video-video ustadz-ustadz itu gitu ya, yang selalu menyerang kekristenan, selalu mencomot-comot ayat-ayat dan menafsirkan secara serampangan, itu mereka tidak senang gitu ya. Nah mereka tidak senang teman-teman ya kan, padahal kita hanya memberikan hak jawab ya, karena tidak mungkin kesalahan harus dibiarkan, nggak bisa gitu ya, karena ini adalah perintah ya, perintah dari Tuhan kita. Saya pribadi sebagai seorang penginjil tentunya berlaku juga untuk teman-teman yang lain gitu kan. Kita sebenarnya diperintahkan oleh firman Tuhan untuk memberikan hak jawab. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5 ya. Ini tugas untuk seorang penginjil ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, jadi dia mau dengar apa yang dia suka saja gitu. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran ya, dan membukanya bagi dongeng ya, dongeng nenek tua ya kan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah ini kewajiban ya dari yang diperintahkan oleh Tuhan ya, untuk apa? Untuk tetap kita memberikan hak jawab, memberikan nasihat ya, kemudian bahkan menegur kalau ada yang tidak benar. Kalau apalagi kalau ada yang memfitnah agama kita, memfitnah Alkitab kita, memfitnah Tuhan kita, wow, itu benar-benar tidak boleh dibiarkan ya. Tegurlah dan nasihatilah ya, itu tugas kita ya, dan beritakanlah Injil ya kan, tetap beritakan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah ini tugas kita gitu, dan ini tugas yang diperintahkan oleh Tuhan langsung melalui 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5 ya. Jadi nggak bisa sembarangan begitu ya. Makanya saya katakan ya, selama ustadz-ustadz ini berdakwah dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, dengan menyerang kekristenan, dengan mendiskreditkan kekristenan, pasti akan dijawab lagi, pasti akan dibantah habis-habisan ya kan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan begitu ya. Nah tadi saya jadi gini ya teman-teman, dikatakan bahwa saya itu bodoh ya oleh Sugi tadi ya, kristologi ya kan. Seorang kristologi ya, karena jangan sembarangan Anda kasih title ya, kristolog ya kan. Kristolog itu harus bisa dipertanggungjawabkan loh keilmuan Anda begitu, dan sudah teruji ya kan.
Nah, selama belum teruji, masih banyak nggak benernya yang diomongin, masih serampangan, sembarangan menafsirkan Alkitab, janganlah pakai kristolog, ya, itu mah bullshit. Itu diketawain oleh kecoa tuh di atas tuh ya kan. Nah, saya dikatakan bodoh, ya, tidak lebih dari anak sekolah minggu, kata kristologi Sugi ini ya. Ya, di Islam bodoh, di Kristen pun masih bodoh katanya ya. Nah, ya, kalau Sugi harus tahu ya, kalau saya memang bodoh, dipastikan saya masih Muslim hari ini. Mungkin saya sekaliber Anda gitu, ya kan? Kalau saya masih bodoh, pastinya saya sekaliber Anda. Bisa jadi kita partneran gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, saya tidak sebodoh Anda. Sehingga saya bertobat, menerima kebenaran yang sejati, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya yang hidup. Ya, sementara Anda masih tinggal dalam kebodohan. Oke, Sugi? Nah, begini loh, ya. Saya bisa saja bersaksi mengapa saya menjadi Kristen, ya. Mengapa saya meninggalkan Islam? Saya bisa bersaksi banyak sekali gitu, ya kan? Tapi saya tidak suka berbicara agama saya yang lama, ya kan? Masih menjaga perasaan kalian lah ya, masih menjaga-jaga gitu kan? Dan lebih dari itu, bagi saya nggak ada gunanya gitu, ya kan? Saya lebih memilih bersaksi mengapa saya menjadi Kristen. Apa luar biasanya agama Kristen? Apa hebatnya Alkitab? Ya, apa hebatnya Tuhan saya? Ya kan? Apa hebatnya jalan keselamatan yang ditawarkan kepada saya? Nah, saya lebih suka bersaksi tentang itu daripada saya bersaksi tentang masa lalu saya begitu. Ya kan? Nah, begitu. Bukan saya nggak bisa loh Sugi ya. Bukan saya bisa. Saya bisa juga bongkar-bongkaran semuanya, tapi bukan itu. Bukan cara itu yang saya pilih, ya. Jadi Anda agar berhati-hati ya bicaranya, oke? Nah. So, Sugi dan kawan-kawan ini saya katakan umat galau ya. Kenapa galau ya? Kenapa bisa saya katakan galau? Karena gini, mereka petantang-petenteng mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, ya kan? Sudah tidak asli. Itu Alkitab itu bukan firman Tuhan, tapi tulisan manusia. Tetapi seiring dengan itu, di sisi lain mereka mengutip, tidak berhenti-henti mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang dikatakan, ya kan? Untuk membenarkan pikirannya, ya. Lalu mengutip ayat Alkitab dan menafsirkannya secara serampangan, sembrono, jauh dari kebenaran. Nah ini, ya, makanya channel saya punya moto, semakin diserang, semakin terang benderang. Nah silakan Anda serang terus, ya. Selama itu pula saya akan bikin terang, begitu ya, dengan pertolongan tentunya Roh Kudus tentunya, bukan dengan kehebatan saya. Ya, itulah kelebihannya. Kami umat Kristen tidak mengandalkan diri sendiri, tapi ada satu pribadi yang membantu kami untuk memberikan pencerahan, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Ya, nah ini tidak dimiliki oleh Anda Sugi, oke? Nah, kebodohan Sugi dalam mengomentari ayat yang saya baca, ya di Petrus 3 ayat 15, yaitu bahwa perintah untuk setiap orang Kristen untuk memberikan pertanggungjawaban iman ya kepada setiap orang setiap saat dengan penuh kesabaran dan hormat ya. Jadi kalau ada orang yang menyerang kita atau bertanya kepada kita, kita wajib memberikan jawaban, pertanggungjawaban atas iman kita. Ya kan? Nah, ini ayat 1 Petrus 3 ayat 15 ini dipersoalkan oleh Sugi, ya kan? Kenapa? Karena dia bilang ini kan tulisan Petrus. Ya kan? Ini kan tulisan Petrus.
Sementara Petrus itu katanya sudah menyangkali Yesus itu 3 kali. Ya, sudah menyangkali Yesus 3 kali gitu Petrus ini. Jadi menurut dia karena Petrus sudah menyangkali Yesus 3 kali, jadi tulisannya Petrus itu tidak sahih, katanya begitu. Ya kan? Tidak sahih. Jadi tidak bisa dipakai gitu ya. Ampun dah ya. Sugi ya. Alkitab itu tidak kekurangan ayat ya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar, ya kan? Artinya apa? Di luar Yesus tidak ada lagi Allah yang benar. Ya, Anda bisa baca di Yeremia 10 ayat 10 di Perjanjian Lama dan di 1 Yohanes 5 ayat 10 di Perjanjian Baru. Kalau Anda tidak pernah baca, saya bacakan ya. Yeremia 10 ayat 10. Gampang mengingatnya. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ya kan? Bumi goncang karena mukanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, itulah Tuhan itu adalah Allah yang benar. Ya. Tuhan itu siapa? Tuhan itu ya Yesus. Ya kan? Nah, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Nah, ingat loh, di luar Allah Alkitab, ya, yaitu Tuhan sebagai Allah yang benar itu tidak ada Allah, ya kan? Di sini di ayat 11-nya disebutkan, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. So, ya. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakannya, bahwa ada Allah-Allah asing, disebut juga Allah-Allah asing, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Jadi dia itu justru dijadikan, diciptakan, ya, dibuat dengan tangan manusia atau dibuat dengan pikiran manusia, ya kan? Nah ini gitu, dia akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Ya, jadi bahwa Tuhan di Alkitab itulah Allah yang benar. Tidak ada lagi Allah yang lain. Oke? Paralelnya kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat? Si jahat adalah iblis. Jadi dunia ini di bawah kuasa si iblis, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengeruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan yang kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Ya, jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Masih kurang jelas? Ini bukan Paulus, sorry ya, bukan Paulus yang ngomong ya, tapi Rasul Yohanes. Jangan dikit-dikit Paulus, ya. Semua rasul itu sudah berikrar bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus itu belakangan, ya. Jadi coba pikirannya dibuka dulu, gitu ya. Jangan apa? Seperti kata di dalam tempurung, ya kan? Harus thinking out of the box. Ya kan? Ya, jadi kalau masih berkutik di pikiran yang itu aja, itu nggak akan pernah berkembang, ya kan? Pikirannya nggak akan pernah berkembang dan orangnya pun tidak akan pernah bisa maju, gitu. Jadi semua rasul itu sudah bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri, ya kan? Bukan Rasul Paulus saja begitu, ya. Rasul Paulus ikut kesaksian rasul-rasul yang lain, dan Rasul Paulus pun dalam menulis tulisannya itu diilhami oleh roh yang sama yang mengilhami para rasul yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi nggak mungkin beda gitu ya. Jadi tolong berhentilah untuk menghujat Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus adalah rasul pilihan Tuhan, ya kan, untuk bangsa-bangsa non Yahudi. Memang iblis paling tidak suka dengan Rasul Paulus, kebakaran jenggot,
ya kan? Karena berkat Rasul Paulus lah bangsa-bangsa non-Yahudi bisa mengenal Allah dan diselamatkan. Nah, teman-teman, jadi Mbah Sugi ini, ya, Sugi ini mengomentari ayat yang tadi saya kutip, yaitu 1 Petrus 3 ayat 15, bahwa setiap kita harus memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang. Nah, menurut dia, ini apa namanya, Petrus ini tulisannya tidak layak untuk digunakan gitu, untuk dipercaya begitu ya. Karena Petrus ini katanya sudah 3 kali menyangkali Yesus, ya kan? Menyangkali Tuhan Yesus. Jadi dia tidak tulisannya tidak sahih begitu menurut Sugi, ya kan? Tidak sahih. Tapi saya mau katakan ya, bahwa betul Petrus itu menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi Sugi tidak tahu bahwa Petrus bertobat setelah itu, ya. Petrus menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Dia menyesali perbuatannya sampai dia menangis terseduh-seduh setelah dia melakukan hal tersebut. Ya. Kita bisa baca Markus 14 ayat 72 dan di Matius 26 ayat 75. Petrus menangisi perbuatannya, menyesal dan bertobat. Ya. Nah, Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu. Memang kan dia Allah yang Maha tahu. Ya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi, begitu ya. Nah, dia bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, waktu ayam berkokok kedua kalinya, si Petrus teringat kata-kata Tuhan Yesus ini. Dan akhirnya dia menangis terseduh-seduh, ya, menyesali perbuatannya, bahwa dia sudah berbuat dosa, ya kan, bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia menangis terseduh-seduh dan menyesal. Itulah namanya bertobat. Menyesali perbuatan dosa itu namanya bertobat. Ingat ya Pak Sugi, ya. Nah, kemudian di Matius 26 ayat 75 juga, ya kan. Nah, itu sekali lagi, ya. Ini tadi yang menulis Rasul itu Markus, ya, di Markus 14 ayat 72. Sekarang Markus 26 ayat 75, ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya. Sugi, Rasul Petrus betul menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tapi setelah itu dia bertobat, dia menyesal, menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatannya. Pertanyaan saya adalah untuk Mr. Sugi, ya. Jika Petrus sudah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali dan dia langsung bertobat dan menyesali perbuatannya. Pertanyaan saya untuk Anda sudah menyangkali Yesus Kristus berapa kali? Mungkin sudah tidak terhitung sampai detik ini, ya kan? Sepanjang waktu Anda menyangkali Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Anda bertobat? Apakah Anda menyesalinya? Tidak. Itulah bedanya Anda dengan Petrus. Ya. Itu bedanya Anda dengan Petrus. Dan ingat bahwa tulisan Rasul Petrus yang ada di Alkitab itu jauh setelah tulisan Rasul Matius dan Markus. Ya. Jauh setelah itu.
Artinya tulisan ini dibuat setelah dia bertobat, yang tadi yang saya baca ya di 1 Petrus 3 itu jauh setelah Markus dan Matius. Artinya dia menulis itu setelah dia bertobat. Jadi tidak ada masalah ya. Anda tidak bisa bilang bahwa itu tidak sahih. Kalau itu tidak sahih, perkataan Anda tuh jauh lebih tidak sahih. Karena Anda menyangkali Kristus dan tidak pernah bertobat. Oke? Teman-teman, selain dari itu, ya, Sugi ini lagi-lagi ingin menyangkali Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya utusan. Padahal saya sudah menjelaskan dengan sedemikian terang benderangnya ya kepada Kainama ya, mengapa Tuhan Yesus itu punya konsep utusan yang berbeda ya. Konsepnya tidak sama dengan konsep utusan yang melekat pada para rasul dan nabi ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini adalah pribadi Allah sendiri, yaitu firman Allah yang diutus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Memang katanya pakai kata utus gitu, utusan. Emang ada kata lain lagi selain utusan? Ya, tapi jangan Anda kira bahwa sama dengan Allah mengutus manusia biasa seperti nabi dan rasul. No, saya sudah jelaskan ya. Bahkan saya sudah bacakan juga di Perjanjian Lama sudah ada nubuatan bahwa Tuhan Yesus ini bukan duta dan bukan utusan gitu. Tapi masih tidak dipahami. Saya heran ya. Sungguh heran gitu. Sudah jelas seterang-terangnya dijelaskan tapi masih saja tidak terima gitu. Memang berarti hatinya itu sudah dikeraskan oleh iblis sehingga tidak terbuka lagi untuk kebenaran. Ya kan? Tetap tanya lagi hal yang sama. Hal yang sama sudah dijelaskan sejelas-jelasnya tuntas. Tanya lagi. Ya, masuk kiri keluar kanan. Ya kan? Sama tuh, masuk kiri keluar kanan tuh kayak gitu, nggak ada yang nyangkut di otaknya gitu ya. Nah, jadi konsep utusan itu berbeda ya, berbeda. Anda mau pakai ayat ya, mau mana juga itu tetap gitu. Kembali lagi ke konsep utusan itu tidak sama ya. Inilah hidup yang kekal itu ya. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan gitu ya. Nah, iya utusan, tapi beda konsep, bro. Ya, beda konsep, bro itu. Ya, jangan disamakan gitu. Perbedaan ini Anda harus paham supaya tidak ngaco terus gitu ya. Tidak ngaco terus. Nah, oke. Ini saya kutipkan Yohanes 17 ya. Supaya tahu sedikit lah. Ya, supaya lebih paham lagi siapa Yesus Kristus ini. Apakah dia itu memang utusan yang dalam pengertian biasa yang normatif, yaitu utusan seperti nabi dan rasul diutus, ya kan? Atau bagaimana? Gitu. Mari kita buka Yohanes 17 ya, saya bacakan ayat 2 sampai 5 ya. Mohon disimak baik-baik. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya, ini perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum disalibkan. Ya kan? Nah, jadi saya baca dari ayat 1 aja deh biar nyambung ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Hello. Ada nggak manusia biasa, atau dia nabi, atau dia rasul sekalipun yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup? Ada tidak? Ada tidak? Coba kalau ada siapa, tunjukkan orangnya. Ya. Yang diberi kuasa atas segala yang hidup. Tidak ada. Ya. Kecuali Tuhan Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. So,
Yang memberikan hidup kekal itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang memberikan hidup kekal itu. Jadi yang menentukan Anda ke neraka atau ke sorga itu Tuhan Yesus. Keputusannya ada di tangan Dia. Bukan yang lain. Ya. Nah, inilah hidup yang kekal itu, ya. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi Sugi cuma mengambil satu ayat ini doang, ayat 3 doang. Ayat sebelumnya tidak dia baca mungkin. Jadi nggak ngerti konteksnya apa, gitu kan? Kemudian ayat 4-nya, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya? Yaitu menjalankan misi penyelamatan. Itu pekerjaannya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. So, apa nih? Coba Sugi yang pintar dulu nih, ya. Kalau memang pintar, Anda lebih pintar dari saya, coba Anda jelaskan apa maksudnya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bagaimana? Adakah manusia ini sudah dimuliakan sebelum dunia ada? Sudah ada di hadirat Allah? Siapa? Manusia mana? Sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu dijadikan, dia sudah ada. Dia sudah mulia di hadirat Allah. Siapa itu? Manusia. Manusia biasa. Boro-boro. Adam aja sampai terbuang ke bumi. Ya kan? Siapa? Sebelum dunia ada loh. Coba pikir. Ya. Sugi yang merasa cerdas, coba kasih jawaban ini. Jangan Anda cuma comot pasal ayat 3, kemudian ayat sebelumnya dan sesudahnya Anda tidak baca gitu. Iya kan? Itu kan konyol. Hanya mempertontonkan kebodohan Anda. Gitu kan? Semakin banyak bacot yang nggak ngerti gitu ya. Comot-comot ayat tanpa dipahami konteksnya. Ya beginilah jadinya. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu Tuhan Yesus. Mereka ini bersama-sama. Jadi sebelum dunia ini ada, mereka bersama-sama. Sekarang pun bersama-sama. Tidak terpisahkan. Begitu. Ya. Jadi kalau baca ayat please ya, lihat konteksnya. Ya kan? Lihat ayat sebelumnya dan setelahnya. Lihat perikopnya apa. Lihat kata kuncinya apa di situ, kata kuncinya. Itu memahami ayat, ya. Teman-teman, hal lain yang dikomplain oleh Sugi adalah tentang hal bersunat, ya. Ya, karena Kainama mengatakan itulah kehendak Bapa, sunat, wuduk, ya kan? Salat gitu kan ya. Salah satunya kehendak Bapa. Padahal kehendak Bapa itu bukan itu, saya udah kasih ayatnya, ya. Bahwa kehendak Bapa itu apa gitu. Saya udah jelaskan gitu. Ya kan? Kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, itu kehendak Bapa dan Tuhan Yesus akan membangkitkan orang yang percaya itu di akhir zaman. Itulah kehendak Bapa gitu. Nah, jadi mengenai sunat dan wuduk lagi-lagi
ya. Ini kayaknya satu perguruan dengan Ustadz Kainama. Sama-sama tidak paham peralihan tata ibadah, ya. Peralihan tata ibadah di Perjanjian Lama, ya, beribadah secara jasmaniah, ritualistik, simbolistik, ya. Itu sudah berubah, bro. Ya, itu sudah dirubah ke ibadah di dalam roh dan kebenaran, ya. Beribadah dalam roh dan kebenaran itu tidak lagi beribadah secara jasmani, tetapi beribadah dengan hati. Kekudusan itu tidak, kekudusan dan kesucian itu tidak, ukurannya bukan jasmani lagi, tapi hati. Ya. Nah, sunat itu kan sudah saya jelaskan di waktu menanggapi videonya Kainama, ya kan, bahwa sunat itu adalah bagian ibadah Perjanjian Lama. Sekarang yang diperintahkan adalah sunat hati, bukan sunat burung lagi. Percuma Anda potong burung 10 kali, ya, tapi hati Anda tidak pernah disunat, ya, masih kotor, ya kan, kulit khatamnya tidak dibuang, yaitu kebencian, fitnah, bohong, ya kan, kata-kata kasar, kata-kata hujat, itu nggak ada gunanya gitu. Mau sampai buntung juga burungnya, tapi hatinya tidak dibersihkan, percuma, gitu, percuma, gitu ya. Jadi hari ini kalau ada orang bersunat, orang Kristen bersunat, itu bukan lagi ibadah, tidak terhitung ibadah lagi, tapi mungkin pertimbangan medis atau pertimbangan yang lain-lain begitu, ya, tidak terhitung lagi sebagai ibadah. Tolong ini dipahami, jangan nanti suatu waktu itu lagi yang dipersoalkan, padahal udah dijelaskan sedemikian rupa gitu, ya kan. Nah, ini jawaban saya karena Anda berbicara dalam konteks kekristenan. Kalau Anda di Islam mau sunat terus, ya silahkan, itu pengajaran Anda. Saya kan tidak pernah komplain dengan pengajaran Anda. Tapi kalau Anda bicara tentang sunat dalam kekristenan hari ini, itu sudah tidak dilihat sebagai ibadah lagi. Itu adalah ibadah Perjanjian Lama gitu. Bagian dari tata ibadah Perjanjian Lama. Karena sekarang penyembah-penyembah benar, kata firman Tuhan, harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa itu adalah roh. Begitu. Ya. Artinya beribadah dengan hati. Gitu. Ya. Kemudian wudhu. Wudhu juga saya udah jelaskan. Itu juga bagian dari ibadah Perjanjian Lama. Karena di situ kekudusan masih diukur secara jasmani. Kenapa Harun dengan Musa masuk ke bait suci harus cuci tangan, cuci kaki? Yaitu masih baitnya itu namanya bait suci, tidak boleh kotor masuk ke dalam, tidak boleh keluar dari kubangan masuk ke dalam kaki kotor, harus dicuci gitu. Ya, karena itu tempat yang maha kudus gitu. Nah, sekarang waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, itu tirai terbelah 2. Ya. Artinya semua tata ibadah Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu dilakukan lagi begitu, ya. Nah, Anda juga serampangan mengutip Keluaran 40 ayat 30 sampai 31. Musa dan Harun dan anak-anaknya cuci tangan, cuci kaki, ya. Itu Anda anggap berwuduk. Emang cuci tangan, cuci kaki berwuduk? Emang wuduk tuh cuma cuci tangan, cuci kaki gitu? Aduh, capek deh. Ya kan, kalau kayak gini capek deh. Ya kan, sembarangan gitu. Ya. Berasumsi. Itu mah asumsi. Udah tahu kalau kalian wudhu kayak mana? Ya, cuci muka, ya kan? Telinga, ya kan? Hidung, kumur-kumur. Cuci tangan, cuci kaki, jidat. Ya kan? Itu kan wudhu. Emang kayak gitu? Harun dan Musa kayak gitu? Enggak juga, cuma cuci tangan, cuci kaki doang gitu. Itu kan untuk apa? Supaya itu masuk ke tempat yang bersih gitu loh.
Kayak kita tuh mau tidur juga cuci tangan, cuci kaki. Apakah itu wudhu? Aduh, Tuhan Yesus. Ya. Begitu mudahnya gitu ya menyimpulkan hal yang aneh gitu. Nggak ada nggak wudhu. Aduh, capek deh. Nah, kemudian Sugi ini teman-teman ya mengatakan Rina Solihin goblok katanya. Kata-katanya memang islami banget ya. Goblok, ya kan? Sangat islami. Saya kalau dengar si Ustadz apa ya yang suka caci maki kata-kata kotor terus keluar dari mulutnya itu yang mualaf itu. Yahya Waloni ya. Saya paling males dengerin itu dia ya. Ceramah-ceramah dia. Nggak ada pembelajaran sedikit pun, tidak ada pengajaran sedikit pun dari awal sampai akhir, cuman aduh bikin mumet. Ngotor-ngotorin otak, ngotor-ngotorin pikiran, ngotor-ngotorin PBS kita gitu, dengerin apa yang dia ngomong gitu ya. Nah, jadi Sugi ini mengatakan Rina Solihin itu goblok karena percaya Yesus itu Tuhan gitu, bukan utusan. Sudah dijelaskan, ya ampun, ya kan? Lalu dia tanya ke saya, ya kamu menuhankan Yesus itu perintah siapa katanya? Menuhankan Yesus itu perintah siapa gitu? Sugi. Tadi kan saya udah bilang ya. Dia bilang itu perintah Paulus. Lagi-lagi Paulus, kasihan banget ya Rasul Paulus ya. Jadi jadi sasaran empuk mereka gitu. Rasul Paulus itu gitu. Padahal semua rasul, semua nabi bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sayangnya Anda tidak baca Alkitab, pilih-pilih. Baca Alkitab cuma comot-comot ayat, tidak seluruhnya. Jadi nggak ngerti gitu. Apa kandungan Alkitab itu sebenarnya. Iya kan? Yang tadi aja deh saya ambil contoh. Yang tadi aja. Nah, ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu siapa yang ngomong? Rasul Petrus yang ngomong, ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Rasul Petrus yang ngomong, bukan Paulus, bukan. Ya. Apalagi Rasul Yohanes, itu sudah syarat sekali. Rasul Yohanes itu memang isinya itu di kitab Yohanes itu ya, di Injil Yohanes itu tentu mengangkat ketuhanan Yesus, kental di situ. Ya, pengenalan tentang ketuhanan Yesus. Di kitab Yohanes. Itu Anda mau cari apa di situ? Ada, ya. Kalau mau tahu tentang keilahian Yesus, bacalah kitab Yohanes. Ya kan? Dan kitab Wahyu. Jadi Anda kalau mau tahu tentang keilahian Yesus Kristus, Anda bisa baca kitab Yohanes, ya. Dan kitab Wahyu. Begitu juga dengan di surat-suratnya Rasul Paulus. Itu kental syarat dengan pernyataan-pernyataan tentang keilahian Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit Paulus gitu. Dikit-dikit Paulus, ya. Kalau Sugi mau tahu, ya. Kalau mau tahu, ya. Kan saya ditanya, siapa yang suruh menuhankan Yesus? Ini jelas dari kitab Perjanjian sampai Wahyu itu semua suruh saya menuhankan Yesus. Iya kan? Baik dari nubuatan para nabi maupun di Perjanjian Baru tulisan para rasul gitu. Iya kan? Bahkan iblis pun tahu loh Sugi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya ia gentar kepada Tuhan Yesus. Iblis pun tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Kalau sampai ada orang tidak tahu, ada manusia yang tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia lebih bodoh dari iblis. Saya katakan, ya. Anda mau tahu buktinya? Mari kita baca. Ya, kita baca Matius 8
ayat 28 sampai 29 ya. Bahwa iblis pun tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, sehingga dia gentar kepadanya. Ya. Nah, karena kalau tidak tahu, dia tidak mungkin mau menyamai Allah. Ya kan? Tidak mungkin dia membuat banyak menciptakan banyak Allah-Allah yang lain yang sebenarnya bukan Allah, bukan yang menciptakan langit dan bumi seperti di ayat tadi sudah dibacakan ya. Itu para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Itu dia yang diciptakan oleh iblis. Gitu. Bukan Allah yang maha benar, gitu. Ya. Nah, saya bacakan Matius 8. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ya, apa artinya? Setan-setan ini meminta kepadanya, ya. "Jika engkau mengusir kami, masukkanlah kami kepada babi-babi itu, kepada kawanan babi itu." Makanya Tuhan Yesus, karena memang belum waktunya untuk menghukum iblis ini di neraka, makanya Tuhan Yesus bilang, "Pergilah." Akhirnya dia, setan-setan ini masuk ke dalam babi, dan babi-babi itu terjun ke jurang dan mati semuanya. Jadi iblis pun tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Anak Allah, ya, A-nya huruf besar, anak tuh A-nya huruf besar, anak Allah itu sama dengan Allah. Di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan, ya. Anak-anak Allah, kata Kainama, itu banyak katanya. Yesus itu adalah anak-anak Allah. Itu salah kaprah, ya. Anak Allah itu cuma satu, tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah itu artinya Allah. Iblis pun tahu, orang Yahudi pun tahu, kalau Allah itu, anak Allah itu sama dengan Allah. Ya, sama dengan anak kunci, ya kunci. Anak tangga, ya tangga, sama gitu. Ya. Ya kan? Tapi kalau anak-anak Allah, A-nya huruf kecil ya, anak-anak tuh huruf kecil semua. Anak-anak Allah itu baru banyak. Kayak kami nih, orang Kristen lahir baru, semua disebut anak-anak Allah. Ya kan? Banyak, ya. Tapi kalau anak Allah itu cuma satu, tunggal, yaitu Yesus Kristus. Makanya ada ayatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, agar semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, anak Allah yang tunggal. Gak ada lagi, cuma satu-satunya itu. Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau susah memahami anak Allah, ya, lihat aja tuh anak kunci. Anak kunci ya kunci itu, gitu. Anak tangga ya tangga itu, kalau susah paham. Oke? Jadi anak Allah ya Allah itu, gitu. Susah bener pahamnya. Saya mau kasih tahu Sugi ya, ada satu rahasia, ya kan? Saya kasih tahu Kainama juga lah, dan saya kasih tahu semua lah, ya. Semua saya kasih tahu. Ya, ada 3 hal yang sangat dibenci oleh iblis. Ini Anda harus tahu gitu, ya, harus tahu. Pertama, Tuhan Yesus itu dia paling tidak suka. Ya, Tuhan Yesus dia paling tidak suka, terutama tentang penyalipannya dia tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena melewat penyalipan itulah manusia diselamatkan dari hukuman neraka. Sementara si iblis ini pengen semua orang ikut dia ke neraka, gitu. Ya, jadi karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat penyalipannya itu iblis sangat tidak suka. Makanya dia selalu ingin menyangkali penyalipan Kristus. Ya, tapi puji Tuhan,
Firman Tuhan berkata, berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sudah dikunci duluan, gitu ya. Sudah digembok bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Binasa di mana? Binasa di neraka, gitu. Karena tanpa mengimani pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan kita dihukum, ya kan? Dan kita hidup bagi Dia, itu tidak akan pernah selamat gitu. Tidak akan pernah selamat. Pasti landingnya di neraka. Karena tidak ada satu orang pun bisa selamat kecuali diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih anugerahnya, gitu. Karena kalau selamat melalui amal baik, nggak akan pernah sampai ke surga Anda. Karena kemampuan Anda juga nggak jelas seberapa banyak Anda harus berbuat baik, dan tidak ada standarnya. Harus berapa baru bisa masuk surga, harus berapa, gitu kan? Nggak bisa. Apalagi surga itu adalah tempat yang maha kudus, ya. Dengan setitik dosa pun Anda tidak akan bisa masuk ke sana, gitu. Pasti akan ke neraka. Dengan setitik dosa pun, dengan setitik dosa saja cukup akan mengantarkan Anda ke neraka. Karena tidak akan bisa masuk ke surga yang maha kudus. Makanya kita dikuduskan bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita jadi orang kudus, ya, tapi karena dikuduskan, ya, oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, dosa kita diambil alih penghukumannya oleh Tuhan Yesus, ya, diambil alih, gitu. Makanya kita menjadi kudus. Makanya di beberapa ayat dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus, ya kan? Kepada orang-orang kudus di Galatia misalnya. Ya, mereka disebut orang-orang kudus karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan mereka mengimani, ya, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk penebusan dosa, untuk menggantikan kita yang berdosa ini dihukum dan kita hidup bagi Tuhan Yesus. Nah, jadi kita disebut orang-orang kudus, gitu loh. Saya disebut orang-orang kudus. Teman-teman seiman saya kalau memang sudah bertobat sungguh-sungguh disebut orang-orang kudus, gitu. Ya. Nah, di luar itu disebut orang-orang berdosa. Ya, orang-orang berdosa. Belum dikuduskan. Kecuali kalau Anda bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda, baru Anda dapat gelar sebagai orang-orang kudus. Begitu, ya. Nah, jadi pertama yang ditakuti oleh iblis adalah Tuhan Yesus. Ya. Khususnya dalam karya penyalibannya, karya penyelamatannya. Kemudian yang kedua, Alkitab. Itu paling dibenci oleh iblis. Makanya dia selalu menyangkali Alkitab, selalu membuli Alkitab, mengatakan Alkitab ini bukan firman Tuhan, mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan, ya kan? Mengatakan Alkitab ini ditulis oleh manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, intinya jangan sampai orang percaya kepada Alkitab gitu aja. Ya, kalau bisa jangan orang membaca Alkitab gitu. Ya, kenapa? Karena kebenaran ada di dalam Alkitab. Iblis tidak suka orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Itu kuncinya. Intinya itu. Ya, makanya dia sangat benci kepada Alkitab, yang namanya Alkitab. Gitu. Dan karena itu dia tidak pernah berhenti menyerang Alkitab dengan segala cara. Karena memang Alkitab inilah kitab satu-satunya, kitab firman Tuhan. Tidak ada lagi kitab firman Tuhan di luar Alkitab. Makanya iblis itu paling tidak suka. Ya, kenapa hanya Alkitab yang diserang? Toh ada banyak kitab lainnya di dunia ini gitu. Ya kan? Semua agama punya Alkitab toh. Tapi kenapa tidak diserang oleh iblis? Hanya Alkitab aja dari zaman ke zaman yang diserang habis-habisan sampai hari ini. Kenapa? Ya karena disitulah ada kebenaran gitu. Kalau yang lain-lain bagi iblis udah nggak ngurus gitu, ya kan? Udah nggak diurus oleh dia.
Alkitab ini orang nggak boleh baca. Alkitab ini orang nggak boleh imani. Alkitab ini orang nggak boleh tahu isinya, gitu. Supaya orang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Allah yang benar dan diselamatkan. Tidak tahu jalan keselamatan dan tidak diselamatkan, gitu. Ya kan? Jadi kalau orang mau ke surga, baca Alkitab, gitu. Baca Alkitab, bukan baca yang lain. Makanya iblis nyerangnya Alkitab tok, gitu. Ya. Kemudian yang dibenci lagi oleh iblis adalah Rasul Paulus. Saya bilang kepada Anda semua ya, Rasul Paulus itu paling dibenci. Mengapa? Karena dulu ya, Rasul Paulus ini kan pengikutnya iblis. Ya, yang kerjanya menganiaya jemaat Allah. Ya kan? Yang kerjanya membunuh orang-orang percaya, ya. Tapi tanpa disangka oleh iblis, Tuhan rebut Rasul Paulus dari tangan iblis dan dijadikan rasul pilihan untuk bangsa non-Yahudi untuk memberitakan Injil Kristus. Ini iblis sangat sakit hati dan dendam sampai hari ini. Ya, membuat iblis kebakaran jenggot. Dia nggak rela, dia nggak ridho, gitu ya. Dia nggak ridho Rasul Paulus ini ditarik oleh Tuhan Yesus dan dijadikan pengikut Kristus. Kalau dulu dia pengikut iblis, gitu. Ya. Makanya 3 hal ini dia paling tidak suka, gitu. Makanya dia sekarang berusaha membuli terus Rasul Paulus supaya banyak orang tidak percaya kepada omongannya Rasul Paulus. Maka dia difitnah terus, ya, difitnah terus. Dia ini rasul, bukan rasul lah. Dia ini menciptakan agama Kristen lah. Ya kan, yang bikin Yesus itu Tuhan itu Paulus lah, pokoknya dia lah, diarahkan ke dia semua serangan-serangan supaya orang nggak ada trust kepada Rasul Paulus. Nah, itu yang diinginkan oleh iblis, karena Rasul Paulus khusus ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, gitu. Nah, artinya kan melalui Rasul Paulus ini banyak orang akan mengenal kebenaran dan banyak orang diselamatkan. Ini iblis tidak suka, gitu. Jadi teman-teman ingat ya, 3 hal yang tidak disenangi oleh iblis. Pertama, Tuhan Yesus dalam misi penyelamatannya. Kemudian Alkitab, ya, Alkitab karena itu berisi kebenaran Allah yang benar, jalan keselamatan, ya, semua ada di situ. Kemudian Rasul Paulus, yaitu pemberita Injil, ya, bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, mungkin iblis pikir kalau nggak ada si Paulus ini, gitu ya, nggak banyak tuh orang yang akan diselamatkan percaya Yesus. Nggak banyak orang percaya Yesus gara-gara Paulus inilah, gitu kan. Jadi dia sangat benci dengan Paulus ini, teman-teman, ya. Jadi itu terus diserang, terus dibully 3 hal ini, Tuhan Yesus, Alkitab, dan Rasul Paulus. Ya, mungkin Anda tidak perlu saya jelaskan, Anda juga tahu lah ya. Oke, teman-teman, terakhir, Sugi itu unjuk kebodohan lagi, ya, dalam memahami Matius 7 ayat 21 sampai 23. Padahal saya udah jelaskan terang benderang, ya, waktu mengomentari videonya Ustadz Kainama. Tapi mengapa dia ikut-ikut tidak mengerti pula, begitu ya, ya kan? Kalau saya lihat komentar dia terhadap saya, gitu ya, terhadap khususnya Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini, saya katakan bahwa Sugi ini, ya, itu sama dengan Ustadz Kainama, tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya kan? Tidak mengerti bahasa Indonesia, gitu. Mengapa? Mereka tidak bisa bedakan kata bukan setiap dengan setiap, gitu. Ya. Apa maknanya bukan setiap? Apa maknanya setiap? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ada kata bukan setiap dan ada lagi di anak kalimatnya melainkan. Itu kan jelas, gitu ya. Ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga, gitu ya kan. Nah, dia nggak bisa bedakan dengan setiap. Kalau tulisannya setiap, Anda benar bahwa semua orang Kristen akan masuk neraka.
Ya, kalau tulisannya misalnya setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, 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 tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Anda benar bahwa semua orang Kristen yang manggil Yesus Tuhan itu nggak akan masuk kerajaan sorga, termasuk saya. Siapapun yang panggil Yesus Tuhan nggak akan. Tapi kan nggak begitu, bro. Ya, tulisannya itu bukan setiap. Ya, artinya ada yang masuk, ada yang tidak. Siapa yang masuk itu? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas kalimatnya. Mengapa nggak mengerti juga? Hello. Capek deh. Capek deh. Ya. Nah, ya kan? Aduh. Benar-benar. Kemudian fatal lagi. Yang fatal apa? Ini kan Matius 7 ini bicara tentang pengajaran sesat, ya kan? Pengajaran sesat apa? Di situ kan udah ditulis dengan jelas, ya. Ya, mereka yang mengusir setan, ya, mereka yang bernubuat, mereka yang masih bermujizat, ya. Itu kan jelas di situ 3 hal. Ya kan? Jelas di dalam ayat-ayat itu semuanya gitu. Tapi dia tambahin, ya, katanya ajaran sesat itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus, aduh, tobat, ya. Mana ada di ayat itu ditulis ajaran sesatnya adalah karena mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya nggak nyambung dong, ya kan? Dengan kalimat atasnya itu, ya, bukan setiap. Berarti Yesus tuh memang Tuhan gitu. Bahwa semua orang, bukan semua orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, berarti memang dia Tuhan gitu. Ya. Ada yang memanggil dia Tuhan, ya semua orang memanggil dia Tuhan, tapi tidak semua masuk kerajaan sorga. Gitu. Yang tidak masuk siapa? Ya yaitu yang masuk tadi adalah melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi udah clear bahwa Yesus itu memang dipanggilnya Tuhan gitu. Memang dia itu Tuhan, udah clear. Jangan dipretelin lagi ke bawah gitu, nggak nyambung. Dengan jenis pengajaran sesatnya nggak nyambung gitu. Ya. Aduh. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tobat deh. Ya. Bahkan bodohnya lagi apa? Sugi ini mengaitkan Matius 7 ayat 21 itu dengan Lukas 21 ayat 8. Bayangkan, logikanya gimana gitu. Nggak nyambung gitu ya. Karena ayat itu tidak bicara tentang orang-orang yang menyebut Yesus itu Tuhan seperti di Matius 7 gitu loh. Iya kan? Bukan tidak sedang mengatakan bahwa orang-orang menyebut Yesus Tuhan. Tidak ada di situ kalimatnya, ayatnya nggak bicara tentang itu gitu. Bahwa Yesus itu Tuhan itu udah clear gitu, udah clear gitu. Tuhan Yesus tidak menyalahkan bahwa semua orang memanggilnya Tuhan. Dia tidak menyalahkan itu. Yang dia salahkan adalah pengajaran sesatnya. Bisa bedakan nggak sih? Aduh, Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita baca Lukas 21 ayat 8 ya. Ini Sugi kutip nih ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Iya kan? Nah, jadi ini apa? Ini kan bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Nah, di hari-hari terakhir ini banyak Mesias palsu tampil, ya kan, dan mengatakan akulah Mesias, ya kan, akulah dia, gitu, ya. Bukan orang memanggil Yesus Tuhan, bukan itu, aneh, ya kan. Di hari-hari terakhir banyak orang akan memakai namaku, kata Tuhan Yesus. Jadi dia mengaku-ngaku bahwa dia tuh Yesus. Dia mengaku-ngaku bahwa dia tuh Mesias. Begitu loh maksudnya. Ya, nggak ada hubungannya orang manggil Yesus Tuhan. Apa lagi? Nggak nyambung gitu. Ya, nggak nyambung.
Justru orang memakai nama Yesus, ngaku-ngaku sebagai Mesias dan sebagai Yesus gitu. Ya. Nah, bisa dilihat juga di Markus 13 ayat 6 ya. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Ya. Jadi banyak orang akan menyamar jadi Yesus. Ya. Orang-orang ini pasti orang-orang yang dipakai oleh iblis. Akulah dia. Ya, memakai nama Yesus, bayangkan. Makanya jangan percaya sembarangan Yesus. Saya selalu ingatkan, ya, jangan asal percaya kepada yang namanya Yesus. Banyak juga Yesus-Yesus palsu akan tampil gitu. Akan menyesatkan banyak orang gitu loh. Nah, saya selalu ingatkan. Saya sudah pernah mengingatkan juga bahwa harus berhati-hati di akhir zaman ini, akan banyak tampil penyesat-penyesat ya. Seperti tadi yang dikatakan, banyak orang akan memakai namaku, kata Tuhan Yesus, dan akan mengatakan akulah dia. Itu kan jelas sudah diingatkan gitu. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang ya. Nah, kita buka di 2 Korintus 11 ayat 4 teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di akhir zaman ini betul-betul penyesat-penyesat akan tampil ya, yaitu siapa? Yesus yang lain ya, kemudian roh yang lain, kemudian Injil yang lain ya, yang sebenarnya bukan Injil ya. Jadi Yesus yang lain ya, Yesus yang tidak seperti Yesus di Alkitab gitu. Jadi kalau kita mau tahu Yesus yang benar, itu adalah Yesus yang di Alkitab gitu. Kalau ada Yesus yang tidak seperti di Alkitab, berarti itu Yesus lain ya. Nah, Yesus yang tidak dikatakan di dalam Alkitab ya, itu berarti Yesus lain. Dan juga roh lain, roh yang lain ya. Dan juga ada Injil yang lain. Injil yang lain itu adalah memberitakan Injil yang menyesatkan ya. Yang Injil yang tidak memberitakan rancangan keselamatan ya, Injil yang tidak memberitakan penebusan ya di kayu salib, Injil yang tidak memberitakan jalan keselamatan yang pasti melalui Kristus. Nah, itu Injil lain teman-teman ya. Nah, kalau mau tahu Yesus yang benar, itu Yesus yang dilahirkan oleh Maria, bukan yang dilahirkan oleh Maryam begitu ya, saudara perempuan Harun ya. Mau tahu tentang Yesus yang benar adalah Yesus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, bukan Yesus yang diserupakan ya. Nah, itu harus dibedakan begitu ya kan. Baik, kita baca 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain dari yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima ya. Nah, teman-teman, jadi benar-benar ya harus waspada. So, teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa saya sharingkan ya untuk kesempatan ini, sebagai tanggapan saya terhadap videonya Sugi ya di channelnya SAS ya kan, yang menanggapi video saya yang mengomentari Ustadz Kainama ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan kita bisa ambil manfaatnya tuh, dan bisa ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari situ ya. Oke teman-teman, saya berterima kasih sekali Anda sudah menyaksikan video ini, dan mohon dukungannya ya dari teman-teman semua untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Dengan Anda membagikan video ini berarti Anda sudah mengambil bagian dalam menyebarkan kabar baik, dalam pemberitaan Injil ya. Dan teman-teman, kalau ada iklan please jangan di skip ya kan. Dan saya berterima kasih dan saya berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah-tengah ancaman COVID-19 yang sekarang cukup mengkhawatirkan. Oke teman-teman, kita berserah kepada Tuhan
ya, kita lakukan bagian kita dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.